Hai Peanut Gengs, pernah nggak kalian kehilangan seseorang? Atau benda yang kalian cintai? Ada yang nggak bisa bertemu lagi, tapi ada juga loh yang akhirnya ketemu sama orang yang sudah menghilang di tempat dan dengan cara yang nggak terduga. Seperti kisah seorang ibu ketika secara dramatis bertemu putrinya yang telah lama hilang di sebuah acara pernikahan. Kisah itu berawal pada 31 Maret 2021 lalu saat sang ibu hadir di pernikahan putrinya di Suzhou, China. Si ibu langsung kaget tuh guys pas ngeliat tanda lahir di tangan menantunya. Setelah diperhatikan lebih jelas, ia merasa familiar dan menduga kalau menantunya adalah putri kandungnya yang menghilang ketika masih kecil. Waduh, emang sebelumnya nggak ada pertemuan keluarga dulu? Kenapa baru nyadarnya sekarang ya? Si ibu awalnya sempat ragu tuh guys, tapi dia mengumpulkan keberanian dan akhirnya bertanya ke pihak besannya. Apakah menantunya ini adalah anak adopsi mereka atau bukan? Keluarga sang perempuan pun kaget mendengar pertanyaan itu. Soalnya, emang mereka nggak pernah memberitahu orang-orang mengenai anak mereka yang sebenarnya adalah anak adopsi. Pihak mempelai wanita pun menceritakan, 20 tahun lalu nggak sengaja ketemu sama anak perempuan itu di jalan. Karena nggak tega membiarkan anak kecil sendiri di jalanan, akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi dan merawatnya. Mendengar cerita itu, si mempelai wanita langsung menangis bahagia karena akhirnya bisa ketemu orang tua kandungnya guys. Dia juga bilang, momen ketemu orang tua kandungnya lebih membahagiakan daripada pernikahannya. Si mempelai wanita sempat khawatir nih guys, karena harus menikah dengan saudara kandungnya. Tapi sang ibu mengungkap kalau anak laki-lakinya juga merupakan anak angkat. Jadi mereka tetap bisa menikah deh. Wele, dramatis banget ya guys. Udah kayak cerita di sinetron-sinetron aja. Selain kisah ibu dari China, ada juga kisah misterius seseorang yang hilang selama 1 dekade. Kisah ini disebut sebagai salah satu kasus misterius terpanjang yang terjadi di kota Pittsburgh, Amerika Serikat. Tanya Kach yang saat itu berusia 14 tahun menghilang dari rumah pada tahun 1996. Keberadaannya nggak pernah terlacak hingga 10 tahun kemudian. Ternyata perempuan itu terpenjara di lantai 2 rumah seorang penjaga keamanan, Thomas House. Hingga suatu hari di tahun 2006, ia memberanikan diri untuk meminta pertolongan pada seorang penjaga di toko dekat rumah Thomas. Berkat informasi itu, polisi akhirnya bisa menemukan dan membebaskannya. Saat pertama kali menghilang dari rumah, ia mengaku menjadi remaja yang bermasalah. Orang tuanya bercerai dan sebagai pelarian, ia curhat kepada orang yang salah guys. Merasa ada yang membantu mendengar segala keluhan dan masalah hidupnya, Tanya mengaku percaya dan berpacaran dengan Thomas, yang usianya 25 tahun lebih tua darinya. Ia merasa hidupnya setiap hari di rumah itu sangat mengerikan. Kadang Tanya hanya diizinkan turun untuk mandi seminggu sekali guys. Ia juga menerima kekerasan secara fisik dan seksual. Ia merasa takut untuk kabur karena selalu diancam akan dibunuh. Namun akhirnya sang pelaku pun harus menanggung perbuatannya di bui selama 15 tahun. Tanya Kach juga mulai membangun hidupnya lagi dan menuliskan kisah hidupnya dalam sebuah buku berjudul The Tanya Nicole Kach Story, Memoir of a Milk Carton Kid. Nah, kalau tadi kisah orang-orang yang hilang akhirnya ditemukan, sekarang kita bahas soal barang yang hilang. Tahun 2020 lalu, sempat ada kisah viral mengenai penemuan sebuah mobil. Mobil Ferrari Mondial keluaran tahun 1987 tersebut ditemukan tenggelam di Sungai Java Kade, Amsterdam, Belanda. Ternyata, supercar buatan Italia itu ditemukan secara nggak sengaja loh. Saat itu, tim pemadam kebakaran sedang melakukan pelatihan menyelam di sungai yang tepat berada di depan Hotel Jakarta.
menindaklanjuti temuan tersebut, akhirnya petugas pemadam kebakaran yang dibantu oleh polisi melakukan evakuasi untuk mengangkat mobil tersebut. Setelah diinvestigasi, mobil itu ternyata adalah mobil curian. Pencurian Ferrari itu dilaporkan oleh pemiliknya pada awal tahun 1990-an, guys. Tapi sayangnya kasus itu nggak terselesaikan. Hingga tahun 1994, kepolisian Belanda menutup kasus tersebut dan menghentikan pencarian setelah berdiskusi dengan si pemilik. Meski sudah ditemukan, polisi tak lagi membuka kasus tersebut karena katanya udah dianggap kasus basi. Sementara itu, si pemilik mobil juga sudah mendapat kompensasi dari perusahaan asuransinya. Dan polisi pun akhirnya menyerahkan bangkai mobil kepada perusahaan asuransi terkait. Waduh, ini sih penemuan barang yang cukup miris ya, guys. Nah, itu dia informasi mengenai kisah seseorang dan barang yang hilang akhirnya ditemukan. Kalau kalian pernah nggak nih kehilangan seseorang atau barang kesayangan kalian? Kalau pernah, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day.